Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas karunia-Nya pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir sholat berjamaah, kemudian duduk di majlis ilmu ini di Masjid Al-Hakim. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berserta salam kepada junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Hakim beserta jajaran para jamaah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini izinkan kami untuk berbagi, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Suara kami jelas ya? Baik. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Yang sering dilalaikan oleh manusia. Pertama, nikmat kesempatan. Yang kedua, nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan itu akan terasa nikmatnya kalau sudah ditimpa sakit. Mato ini terasa nikmat kalau sudah mulai kabur. Lemaknya kamu masih muda, mato masih terang, lihat tulisan kecil, Quran kecil masih terbaca. Kaki saya itu juga, kaki terasa nikmat kalau sudah berdiri kelamuan, udah kesemutan, duduk kelamuan, kesemutan. Maka oleh karena itu, syukuri nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang ingin niatnya beribadah tapi nggak ada kesempatan. Sebaliknya, berapa banyak orang yang sehat tapi dia tidak mampu untuk melangkah ke masjid menunaikan ibadah. Salat subuh berjamaah kah, salat maghrib berjamaah kah, salat isya berjamaah kah, tidak ada kesempatan karena faktor sakit, sibuk dan lain sebagainya. Maka bersyukur kita pagi hari ini di Masjid Al-Hakim udah sholat subuh berjamaah dengan jamaah yang banyak luar biasa. Kemudian kita duduk lagi sama-sama di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan mengundang keberkahan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kami mengambil tema pada saat pengurus masjid menghubungi kami, maka kami ambil yang simpel-simpel saja, ma'rifatul insan. Siapa sebenarnya manusia itu? Apa tugasnya, kemudian bagaimana sifat dan lain sebagainya. Tentunya pembahasan ini lumayan panjang, tapi pada pagi hari ini kami akan
ringkaskan dan simpelkan sedikit saja nanti, supaya nanti terus menerus ada tindak lanjut majelis yang seperti ini. Baik, pertama adalah insan itu adalah manusia. Unsurnya secara global ada dua unsur, ruh dan jasad. Kalau ada ruh saja nggak ada jasad, tidak dikatakan insan. Sebaliknya demikian, ada jasadnya nggak ada ruhnya, kita sebutnya adalah mayit dan meninggal. Maka keterkaitan antara dua ini, ruh dan jasad yang menyatu, sebutannya adalah insan. Nah, modal yang Allah berikan dari manusia tersebut adalah sebagaimana firman-Nya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ada tiga unsur yang bekal manusia itu. Pertama adalah pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga adalah hati. Maka dengan tiga modal tersebut kita diharapkan mampu mengemban amanah yang diamanahkan kepada manusia tersebut. Dua amanah besar yang diamanahkan kepada manusia. Pertama adalah ibadah. Surat Az-Zariyat Surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah tugas manusia itu adalah menjadi khalifah fil ardi, menjadi pemimpin di bumi ini. Baik, maka pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas bagian dari sifat manusia tersebut yang dengan modal pendengaran, penglihatan dan hati, maka dia menjadi manusia yang terbaik. Dalam surat Al-Mulk misalnya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji hidup ini siapa yang baik amalnya. Baik, kami pada kesempatan pagi hari ini mengkerucutkannya, ngambil dari satu subtema saja, yaitu di surat 70. Surat 70 itu namanya surat Al-Ma'arij ayat 19. Surat nomor 70, nama suratnya Al-Ma'arij, ayatnya diawali dari ayat 19. Kami akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Surat Al-Ma'arij ayat 19, 20 dan 21. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapat kebaikan, maka ia amat sangat kikir, bakhil, pelit. Ia mendapat kebaikan, maka ia amat sangat. Nah, baik. Jadi asli sifat manusia itu secara umum dua saja, untuk sementara pagi hari ini kami akan bahas dua ini dulu. Pertama, sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah.
kalau dapat kesusahan, dia berkeluh kesah. Dapat musibah, keluh kesah, berutuan bahasa kita ni Nah, nulislah kaget status di mana, di IG, di Facebook, di WA, sehingga semua orang tahu kesusahan hidupnya. Berkeluh kesah, ya Allah, ngapalah dalu hari ini terbangun terus, jam 1 terbangun, jam 2 terbangun. Berkeluh kesah, ngapalah hujan terus, banjir. Kemudian kalau dapat nikmat, pelit. Ini asli manusia. Kalau dapat nikmat, pelit. Asli sifat karakternya. Dapat musibah, berkeluh kesah. Dapat nikmat, pelit. Dua ini yang kita akan bahas pagi hari ini. Baik, karena ini sifat asli secara keseluruhan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga terhadap umatnya yang bisa melawan dari sifat asli tersebut. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Melawan dari sifat asli tersebut. Di baliknya, ajaban li amril mu'minin iza asobatu syarra syakar wa iza asobatu dharra sabar. Aku bangga, kata Rasulullah, dengan umatku itu dalam dua sifatnya. Ini kebalikan daripada sifat asli tadi. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dapat musibah, bersabar. Lawan daripada sifat asli manusia. Kalau dapat nikmat, kata Rasulullah, umatnya itu bersyukur, alhamdulillah. Kalau dapat musibah, bersabar. Segala hal yang Allah takdirkan kepadanya, dia anggap itu adalah yang terbaik menurut pandangan Allah. Itulah mukmin yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyai, malam-malam gelak terbangun. Yai juga karena galak curhat jamaah itu, ya Ustaz, katanya malam-malam kami sering terbangun, jam 1 terbangun, jam 2 terbangun. Enggaklah Ustaz, amalan doakan kami ini. Bapak Ibu, bisa saja kalau kita mengambil istinbat adalah dari kebaikan-kebaikan tersebut, itu cara Allah menyayangi kita. Kalau kita berpikir secara berhusnuzon, berbaik sangka. Kan Rasulullah pernah ditanya apa amal yang paling afdol. Di antaranya Rasulullah menjawab, kau bangun malam hari pada saat manusia lain tertidur. Bisa saja kita yang sudah tua ini, nyai, yai, dibangunkan malam hari, itu cara Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk ibadah di malam hari. Bukankah tahajud itu adalah amal tambahan yang bisa mengangkat harkat derajat manusia, ditempatkan di maqamam mahmudah? Bisa baik, dibangunkan malam hari, bentang sejadah, ambil wuduk, kepalang kita ke kamar mandi, sholatlah 4 rakaat. Yang lebih afdalnya itu 8, tutup dengan witir 3. Itu tidur kayak habis itu. Nah, cuma
Kalau cuma terbangun kayak ni ke kamar mandi bel, tidur lagi, kayak terbangun lagi. Itu cara Allah kalau kita berhusnuzon, berbaik sangka. Cara Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Mana tahu lagi muda dulu banyak maksiat. Mana tahu lagi muda dulu banyak hal yang tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka melihat hal tersebut, dua tadi karakter asli manusia. Satu, kalau dapat kesusahan dia berkeluh kesah, kalau dapat nikmat kikir. Sedangkan yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat musibah bersabar. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita mampu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, melawan sifat asli tersebut? Jawabannya di ayat 22-nya. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Baik. Pertama, untuk mengikis atau untuk menghindari dua penyakit karakter asli tadi, keluh kesah lalu kikir, pertama langkahnya harus sholat. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Maka tugas tadi, tugas utama manusia yang kami sampaikan, dua tugas utama manusia itu, pertama adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka kunci pertama, kata kunci pertama supaya tidak gampang kita berkeluh kesah, tidak gampang kita ini dikit-dikit marah dan lain sebagainya, berkeluh kesah. Cara pertama adalah perbaiki sholat kita. Mulai dari wuduknya, perhatikan Ustaz, alhamdulillah sholat terus. Perhatikan wuduk kita, ya, bagaimana wuduk dengan sempurna. Jangan-jangan nanti air tidak menyentuh bagian siku. Sedangkan komponen besar wudhu itu, iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wa aidikum ilal marafiqi. Jangan-jangan nanti airnya enggak sampai marafiq, ya. Wamsahu birusikum. Jangan nanti air enggak terkena bagian dari kepala. Wa arjulakum ilal ka'baini. Kaki sampai ke mata kaki. Jangan-jangan kita hanya wudhu, buka keran lalu dikucurkan saja. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, dia itulah sholat tapi masih berkeluh kesah segala macam, maka perhatikan, evaluasi sholat kita, mulai dari wudhunya, mulai dari ketepatan waktunya, mulai dari misal tumakninanya. Jangan-jangan kita sholat tergesa-gesa, ya? Jangan-jangan kita sholat kalau lagi ada waktu sholat, kalau lagi lesu ya kaget baik. Karena surat Al-Ma'arij ayat 19 menceritakan bahwa manusia diciptakan belum kesah. Kemudian apabila dapat nikmat kikir, dapat musibah itu dia berkeluh kesah, kecuali orang-orang yang sholat. Ini kunci, kata kunci pertama, sholat. Mama di salah satu momen besar, ya, bagi Rasulullah SAW di bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat besar, adalah Isra dan Mi'raj. Apa hadiah dari Isra dan Mi'raj itu adalah Rasul dapat perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Yuk perbaiki, evaluasi sholat kita. Sholat bukan hanya, kami sering menyampaikan, bukan hanya kalau sudah sholat itu berkualitas,
maka kuantitasnya ditambah. Bukan rakaatnya yang ditambah, tapi kuantitasnya. Misal selama ini kita cuma sholat qobliyah, ba'diyah, sunnahnya, tambahkan duha. Kalau sudah terbiasa duha, maka kontinyukan, tambahkan dengan sholat malam. Ya, bukan hanya sholat 5 waktu tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena sholat sunnah itu adalah sebagai sholat tambahan, ibadah tambahan untuk kita. Maka perbaiki sholat kita. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat misalnya adalah melahirkan sifat takwa. Lihat apa yang tertulis misalnya di dalam surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluarga kita ini untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, penuh dengan kesabaran. Jadi maknanya dua, penuh dengan kesabaran. Sholat dengan kesabaran itu adalah sholat yang bahasa fikihnya tumaknina. Tidak boleh terburu-buru. Pada saat baca Al-Fatihah, tumaknina pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kemudian dari selesai Al-Fatihah kita ruku, sempurnakan ruku sampai sempurna, kemudian i'tidal, pelan-pelan, tumaknina, berdiri dengan sempurna. Ada jamaah yang bertanya, Ustaz, kami nak berdiri dengan sempurna tapi sudah bongkok, berarti tidak sah sholat kami. Kalau sudah bongkok, tidak ada makna lagi. Ya, tumaknina disempurnakan, kemudian sujud disempurnakan, sabar sholat. Ya, bahasa fikihnya tumaknina. Tapi ada juga pemahaman yang lainnya, wastabir 'alaiha, ketika kita mengajak, kan diawali ayat itu wa'mur ahlaka bis-shalah, ajak, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, ngajak keluarga, ngajak diri ini untuk mendirikan salat itu perlu kesabaran. Hari ini kita ngajak salat belum didengarkan, besok ajak lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Ajak terus. Ya. Bahkan untuk mengajak kebaikan itu, salah satu contohnya Nabi Nuh alaihissalam, kendati anaknya itu durhaka kepadanya pada saat banjir bandang, naik sudah umat Nabi Nuh di atas kapalnya, anaknya tetap diajak, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku Kan'an, sini, yuk naik bersamaku. Sa'ahui ilal jabal, aku ingin daki bukit saja yang bisa menyelamatkan. Terus, maka kita pun sebagai seorang ayah, ibu, ngajak keluarga, anak untuk sholat itu, kalau hari ini susah banget ngajak anak, terus bersabar, ngajak. Kemudian wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa, lanjutan ayat itu. Kami tidak minta rezeki dengan sholat. Nahnu narzukuka, kamilah kata Allah yang memberikan kamu rezeki. Ujung ayat tersebut wal 'aqibatu littaqwa, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sholat itu melahirkan sifat-sifat ketakwaan bagi seorang insan, bagi seorang manusia. Bagi kita ya yang menunaikan sholat itu, maka akan melahirkan ketakwaan dalam diri ini. Maka ketika Rasulullah ditanya tentang takwa, yasiru ila sadrihi, ya, menunjuk pada dadanya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Yasiru ila sadrihi. Ketakwaan yang menyatu dalam diri, bukan ditinggal, tapi ketakwaan yang memang menyatu dalam diri. Kalau takwa sudah menyatu dalam diri, maka kita akan mawas diri, tidak perlu CCTV, karena kita sudah berkeyakinan. Ada dalam surat Qaf misalnya kan,
bahwa ada satu duduk di sebelah kanan, ada satu duduk di sebelah kiri. Raqibun atid sebutannya. Kalau sudah takwa di dalam dada. Kenapa orang berani melakukan kemaksiatan? Karena merasa bebas dari pantauan. Kenapa orang sholat misalnya tidak mau sholat? Karena merasa aman. Padahal bagi seorang muslim itu semua amal perbuatannya tercatat. Satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri. Laqad khalaqnal insana wa nahnu na'lamu waswisu ma fi nafsi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apaan? Surat Qaf itu ya, surat Qaf surat 50. Surat 50 kami bacakan saja. Surat Qaf ayatnya ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya. Iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu orang duduk di sebelah kanan, satu lagi duduk di sebelah kiri. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat yang mengawas, yang selalu hadir. Tadi bahasa kita raqib dan atid. Nah, ini kalau iman atau takwa itu sudah menyatu dalam diri, maka kita akan selalu mawas diri. Maka pesan pertama, supaya keluh kesah ini jauh daripada kita, perbaiki sholat kita mulai hari ini. Sampai kapan? Hatta atanal yakin, sampai mati, sampai ajal menjemput. Sholat tersebut bagian dari kebutuhan roh kita. Kalau kebutuhan jasad, makan makanan yang halal dan thayyib. Baik, yang kedua, mengingat waktu, yang kedua apalagi? Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Yang kedua, kunci yang kedua, kunci pertama tadi sholat, kunci yang keduanya adalah ayat yang ke-24-nya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan bagi orang miskin yang tidak meminta-minta, tapi dia punya hak karena menjaga kehormatannya. Jadi orang miskin itu ada yang meminta-minta, ada yang tidak meminta-minta karena menjaga kehormatannya. Dua-duanya ada hak harta yang Allah titipkan kepada kita pada mereka. Ada bagian tertentu. Nah, tadi kami sampaikan kan sifat asli manusia itu kalau dapat nikmat kikir, pelit. Nah, kalau ada di antara kita ini jamaah yang kayo, lalu dia baik hati, surah bahasa kita, galak berbagi, itu luar biasa itu, ya, karena mampu melawan karakter aslinya. Jadi kalau ada wong kayo, pelit, biasa baik, karena memang sudah sifat aslinya. Ay, mamang itu alang kepelitnya, harta banyak, biasa baik, karena memang sudah karakternya. Justru kita heran itu kalau ada wong kayo dermawan, tiap Jumat berbagi, ya, lihat anak yatim piatu yang minta-minta lalu dia memberikan. Itu luar biasa, ditempah calon menjadi calon-calon ahli surga. Kenapa kami katakan seperti itu? Wong yang kayo
Dan bukan yang kaya baik, yang berbaik hati ya, yang suka berbagi, itu ditempa menjadi calon-calon ahli surga. Ada nggak ayatnya? Sering mungkin dibaca. Surat Ali Imran ayat 133. Surat Ali Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa yang mana disediakan surga seluas langit dan bumi itu? Ayat yang ke-134-nya. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit. Lapang, sempit. Bahasa kitanya, lemak kalau dia lapang, Ustaz. Kalau sempit, mak mana? Lapang itu tadi, ya, tetap dia akan melawan karakter aslinya. Sempit pun tetap juga kita berupaya. Karena kenapa? Karena Allah janjikan surga seluas langit dan bumi bagi mereka orang yang bertakwa, yang tadi karakternya itu menafkahkan hartanya di jalan Allah pada saat lapang dan sempit. Lagi begawe aktif, lapang langkap, ya. Maka takarannya berbeda. Kalau sudah pensiunan, ya takarannya juga berbeda. Maka di sini nggak dituliskan nominalnya, yang dituliskan adalah ada keinginan kita untuk menafkahkan harta di jalan Allah itu, baik lapang ataupun sempit. Cari kita hadis atau ayat sampai botak nggak ketemu mungkin ya. Zakatlah kamu, infaklah kamu, misalnya kecuali pensiunan, nggak kati, ya. Tapi ada takarannya masing-masing. Maka yang kedua tadi, untuk melawan tersebut, satu sholat, yang kedua berbagi, infak, zakat. Kalau bahasa agama kita kan ziz, ya, zakat, infak, sodako. Zakat ada nisabnya, infak dengan harta yang bermanfaat. Kalau sodako bisa juga dengan senyum. Bisa kata Rasulullah, tabassamuka fi wajhi akhika sodako. Kau tersenyum dengan saudaramu, itu sebutannya sodako, ya. Tapi kalau infak dengan harta yang bermanfaat, itu. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, latih diri dari sekarang untuk berbagi. Kenapa? Karena apa yang kita berikan hakikatnya bukan untuk orang lain. Kami sering menyampaikan, hakikatnya kita melakukan kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kami dulu sering menuliskan ayat itu sebagai motivasi diri. Surat 17 ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kebaikan yang kau lakukan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Sebaliknya, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka kejahatan itu akan kembali kepada orang tersebut. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semua kebaikan yang kita lakukan itu nanti kembalinya kepada kita. Ar-Rahman, kami sering sampaikan juga, Ar-Rahman misalnya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Semua kebaikan balasannya itu kebaikan.
Jadi seakan-akan kita membantu fakir miskin, hakikatnya membantu diri kita, karena harta yang kita bawa meninggal itu atau nanti akan menjadi penolong kita itu adalah sedekah, infak atau harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita miliki hakikatnya apa yang kita sedekahkan. Itu. Terakhir sebagai penutup, ungkapan orang yang tidak pernah sedekah, ungkapan orang yang tidak pernah sedekah di ujung hayatnya, permintaannya adalah supaya Allah berikan kesempatan kepadanya untuk bersedekah. Suratnya surat berapa? Surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun itu surat 63 ayat yang ke-10 dan 11 sebagai penutup itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ayat 11-nya, wa la yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang tidak pernah sedekah itu, ungkapan pada saat sakaratul maut ini ya, ayat 10-nya, dan belanjakanlah atau bersedekahlah dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, apa perkataannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematianku sebentar saja. Apa yang diinginkan orang yang sedang sakaratul maut itu ya, pada saat mengungkapkan itu, fa'as-saddaqo, aku ingin bersedekah. Kalau sudah sedekah, wa akum minas solihin, kalau dia sudah sedekah maka dia akan menjadi orang yang soleh. Maka ayat terakhirnya, ayat 11 dari surat Al-Munafikun itu jawab, wa la yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sesekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila sudah datang waktunya kematian tersebut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sampai penyesalan di ujung hayat. Kapan itu? Pada saat sakaratul maut ya, dengan ungkapan, ya Allah beri waktu sebentar saja, aku ingin sedekah. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita terbiasa dengan bersedekah terus menerus ya, sehingga itulah yang akan kita bawa sebagai bekal menuju kampung akhirat yang abadi. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.